Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhallakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Shadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga
kita dapat bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sesungguhnya nikmat yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman. Karena nikmat iman kita bisa merasakannya hingga di akhir kelak. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekuatan lain yang dapat menyesatkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu." Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekuatan lain yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesati oleh Allah, maka tidak ada kekuatan lain pula yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamiyah, seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini. Sebelum khatib membawakan khutbah, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah Jumat sekalian, malam kita mempertahankan dan meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita ditagih oleh Allah, dan takwa ini adalah bekal kita di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Judul khutbah: hati manusia di tengah subhat dan syahwat. Ingatlah, sesungguhnya kemaksiatan selalu membayangi kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemaksiatan adalah senjata setan yang tersohor. Dia membisikkan bujuk rayu dan tipuannya agar kita melakukan dosa. Bagaimana hati manusia dapat terkena bujuk rayu setan? Jawabannya, karena manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh akan sempurna tanpa berbekal dengan takwa, dan tidaklah benar tanpa dasar ilmu. Perumpamannya, ada sebuah buah yang perumpamannya seperti buah yang baik, aromanya enak dan rasanya lezat. Aromanya adalah ilmu dan rasanya adalah amal perbuatan. Sungguh manusia tergantung pada hatinya, sebab ia semua anggota tubuh, mulai dari akal pikiran sampai apabila hatinya baik, maka segala perbuatannya akan baik, dan apabila hatinya rusak, maka segala perbuatannya pun akan rusak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza shalat shalal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala wa hiya qalbuh." Ingatlah, sesungguhnya dalam badan manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah semua badannya, dan jika ia rusak, maka rusaklah semua badannya. Ingatlah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah bahwa hati manusia ada 3 macam. Yang pertama adalah hati yang sehat. Hati yang sehat yakni hati yang bersih, hati yang terlepas dari selubung syahwat dan kegelapan subhat. Pemilik hati ini adalah orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa melakukan amal solih dan dengan ikhlas dan mematuhi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari di mana harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati bersih. Yang kedua, yakni hati yang mati, yaitu lawan dari hati yang sehat. Pemilik hati ini adalah orang-orang kafir, mereka yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui bahwa
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya ditujukan, serta tidak mempercayai nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setiap tindakannya hawa adalah pemimpin dan syahwat adalah prinsipnya. Mereka jauh Subhanahu wa taala sungguh merupakan tempat yang nyaman bagi setan untuk mengajak kepada kebinasaan. Yang ketiga yakni hati yang sakit, yaitu hati yang berada di antara yang sehat dan yang mati. Pemiliknya adalah orang-orang yang munafik. Ia mengaku beriman, beramal soleh, bertakwa, namun mereka menyukai ria, ujub, sombong. Bila berjanji, ia tidak tepati. Bila berkata, ia tidak bisa dipegang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa alim bima kanu yakdzibun." Di hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya bagi mereka yang diajak. Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Salah satu syarat untuk meraih badan yang sehat adalah menjauhkan diri dari makanan yang bisa menyebabkan sakit. Begitu pula hati. Bila ingin memiliki hati yang sehat, maka jauhkan hati dari faktor-faktor yang dapat merusakkannya. Antara lain fitnah syahwat dan syubhat. Fitnah syahwat berasal dari wanita, anak-anak, dan kekayaan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banina wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harth." Jadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Quran surah Al-Imran ayat 4. Sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh fitnah wanita sangat berbahaya dan dahsyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'idi fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidak matiku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita. Fitnah dari wanita sangat banyak sekali ragamnya. Antara lain dalam hal pakaian, dapat dipungkiri bahwa jika seorang wanita keluar dari rumahnya tidak menjaga auratnya, maka setan pun akan menjadikan dia menarik pandangan mata lelaki. Tidak hanya satu laki-laki yang tergoda pada puluhan wanita tersebut. Hal itu menyebabkan jatuhnya akhlak kaum laki-laki sehingga menjadi sangat hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua manusia dari ahli neraka yang belum kulihat di zamanku, yaitu kaum zalim yang membawa cemeti-cemeti seekor sapi dan yang berpakaian tapi telanjang, berjalan lenggak-lenggok, kepala mereka seperti bulu onta yang condong. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal harum surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh." Hadis riwayat Muslim. Wanita mempunyai sifat yang kurang mulia, antara lain mudah mengeluh, suka menuntut, suka membicarakan orang lain atau ghibah, kurang pandai berterima kasih kepada seorang suami, yang kurang puas terhadap kondisi ekonomi dan sosial yang telah diusahakan suami, seringkali tidak sabar dan mendesak suaminya untuk berbuat korupsi, berkhianat, dan tindakan maksiat yang lainnya. Memang tidak semua wanita seperti itu, hanyalah wanita solihah yang tidak melakukan seperti itu. Mereka lah perhiasan dunia yang terbaik. Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-maru as-salih." Dunia adalah perhiasan
dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Maka bagi kita haruslah berhati-hati dengan fitnah wanita dan wajib untuk mendidik saudari-saudari kita agar menutup auratnya dan menjaganya sehingga dapat menjadi wanita yang salihah. Membukakan orang tuanya dari kebenaran. Demi anak, orang tua rela mengorbankan keimanannya dan kejujurannya. Bahkan kadangkala mampu menjerat orang tua untuk bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakhil dalam berinfak dan bersedekah maupun zakat. Kepentingan sang anak dijadikan sebagai alasan atas kebakhilannya dan kemalasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama bikum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim." Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah fitnah bagimu dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Quran surah At-Taghabun ayat 15. Maka wajiblah bagi kita orang tua dalam menjaga anak-anak kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa fitnah harta merupakan awal dari kebobrokan akhlak manusia. Korban dari fitnah itu senantiasa haus dan lapar untuk menimbun harta. Ia membanting tulang siang dan malam untuk hartanya. Tidak ada waktu yang lain. Bahkan ia rela melepaskan kejujurannya dan keimanannya digadaikan demi hartanya. Kekayaan dan harta membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah al-mal." Tiap umat mempunyai cobaan dan ujian sendiri, dan cobaan umat adalah kekayaan harta. Selain fitnah syahwat, ada fitnah yang lain yang tak kalah berbahaya, yaitu fitnah syubhat. Fitnah syubhat itu adalah fitnah yang ditimbulkan dari status-status yang halal dan yang haram yang masih samar. Hari ini sering menimpa orang-orang yang telah belajar dan memahaminya dan tidak amanah dalamnya. Dengan ilmunya yang minim, ia merasa telah mengetahui agama Islam. Dengan seenaknya, ia tidak tahu di mana kebenaran yang hak itu berada. Pendapatannya yang salah, tetapi ia tidak tahu letak kesalahannya dan tidak mau menerima pendapat yang benar dari pihak lain. Yang halal dikatakan haram, yang sunnah dikatakan bid'ah. Ia menjadikan fitnah bagi orang lain. Akibat dari fitnah syubhat adalah taklid buta atau mengikuti pendapat orang lain tanpa ilmu. Taklid yang tidak diperbolehkan adalah apabila mengikuti adat istiadat atau ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah dan Rasul yang dijadikan sebagai tali dan harus diikuti. Sungguh tidak ada pendapat manusia yang layak untuk diikuti kecuali pendapat Rasulullah SAW. Malik bin Anas berkata, "Wa kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa tusraku illa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Setiap orang perkataannya patut diikuti bila benar dan ditinggalkan bila salah, kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diikuti semuanya. Maka menimba ilmu dengan sungguh-sungguh dan berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dan memahami para salafus salih untuk selamat dari bahaya fitnah syubhat. Karenanya ilmu berguna bagi kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengumpulkan beberapa keutamaan ilmu. Di antaranya yang pertama, bahwa ilmu adalah warisan para nabi dan warisan yang mulia, lebih berharga dari segala warisan para nabi. Yang kedua, ilmu tetap akan kekal sekalipun pemiliknya telah mati. Tetapi harta yang dijadikan
sebagai rebutan bagi manusia itu pasti akan sirna. Yang ketiga, ilmu sebanyak apapun tidak menyusahkan pemiliknya untuk menyimpannya. Tidak perlu gudang yang tinggi dan besar untuk memilikinya. Yang keempat, ilmu bisa mengatakan atas kebenaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang lebih tinggi dari ini? Inilah firman Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga mengatakan yang demikian itu. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surah Al-Imran ayat 18. Para ulama, mereka itu yang tetap tegar dalam mewujudkan syariat Islam sehingga datangnya hari kiamat. Yang kedelapan, ilmu adalah jalan menuju surga. Kita jalan pintas menuju surga kecuali dengan ilmu. Sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalannya baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara poin-poin yang penting bagi kita, yang kita bisa nuklirkan dalam kehidupan kita, jadi pendorong semangat bagi kita yang cita-cita mulia, yakni mengharapkan surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu astaghfirullah li wa lakum wal Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dalam khutbah yang kedua ini, khatib mengajak para jemaah dan diri khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memerangi setan yang senantiasa menggoda manusia dengan tipu-tipu dayanya. Senjata yang bisa kita gunakan yaitu pertama, keyakinan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang bisa menghancurkan khayal-khayal kosong. Yang kedua, dengan kesabaran, dan ini menghanguskan tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami ketika mereka bersabar dan dahulu mereka meyakini ayat kami. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعظكم ولذكر الله أكبر.